Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal UTS Intan Pariwara kelas 11 part 2. Jadi ini untuk nomor 16 sampai dengan nomor 30. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, nomor 16. Perhatikan gambar penampang melintang barang berikut. Batang yang ada pada gambar nomor 16 adalah gambar batang tanaman dikotil. Dari mana kita tahu ini adalah batang tanaman dikotil? Di situ terlihat berkas pembuluhnya merupakan tipe kolateral terbuka. Apa itu kolateral terbuka? Kolateral terbuka itu antara xilem dan floem terdapat kambium vaskuler. Nah, contoh tumbuhannya berarti di sini adalah kacang hijau dan kedelai. Jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 17, perhatikan gambar berikut ini. Jadi gambar yang ada di nomor 17 adalah gambar akar tanaman dikotil. Dari mana kita tahu ini akar tanaman dikotil? Terlihat dari berkas pembuluhnya. Jadi berkas pembuluhnya untuk yang di bagian tengah berbentuk seperti bintang itu adalah xilem. Sedangkan floem berada di jari-jarinya si xilem-nya. Jadi dia berada di sekitar bintang-bintangnya. Nah, tipe berkas pembuluh seperti ini disebut dengan radial. Pernyataan yang benar mengenai irisan melintang organ tumbuhan gambar tersebut adalah jawabannya yang B. Xilem terletak di pusat akar sedangkan floem terletak di sebelah luar xilem. Nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Gambar di nomor 18 ini adalah gambar dari xilem. Oke, kita tampilkan gambar penampang xilem seperti gambar yang ada di samping ini. Jadi, pasangan yang benar antara struktur yang dimiliki oleh jaringan pada gambar tersebut dan fungsinya adalah, berhubung ini adalah jaringan xilem, maka dia tersusun atas unsur trakeal, serabut xilem, dan parenkim xilem, yang fungsinya adalah untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 19. Tumbuhan singkong menyimpan makanan cadangannya dalam jaringan. Jadi jaringan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan atau hasil metabolisme adalah jaringan parenkim. Parenkim jenis apa yang berfungsi untuk ini? Parenkim jenis penimbun. Jadi parenkim penimbun. Pada jaringan parenkim penimbun ini, di dalam sel-selnya terdapat vakuola yang berukuran besar. Kan vakuola sendiri fungsinya untuk menyimpan hasil metabolit sekunder atau menyimpan hasil cadangan makanan. Jadi jawabannya yang C. Nomor 20. Salah satu tahapan dalam teknik kultur jaringan adalah tahap inokulasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah untuk teknik kultur jaringan sendiri itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan sterilisasi. Tahapan sterilisasi di sini adalah untuk sterilisasi alat-alat yang digunakan saat kultur jaringan. Selain itu juga sterilisasi media. Media yang digunakan adalah media agar-agar yang sudah diberikan nutrisi. Nah, medianya kemudian disterilisasi pada suhu sekitar 140 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Tahapan yang kedua adalah inokulasi. Inokulasi itu penanaman eksplan pada media steril tadi yang sudah kita siapkan di media agar-agarnya. Di mana kita bisa melakukan penanaman eksplan ini? Biasanya dilakukan di alat yang namanya enkas, jadi lebih steril. Tahapan yang ketiga adalah subkultur. Jadi di sini pemindahan kalus ke medium yang baru yang telah diberikan hormon yang sesuai untuk pertumbuhannya. Kemudian yang terakhir, aklimatisasi adalah penyesuaian suhu dan cahaya pada tanaman hasil kultur jaringan. Jadi jawabannya di sini kalau untuk inokulasi adalah yang C, penanaman eksplan dalam ruang tertutup dan steril. Lanjut ke nomor 21. Jaringan tulang rawan merupakan jaringan pengikat dengan sifat khusus yang berfungsi untuk, jadi jaringan pengikat sendiri kan dibagi jadi 2. Ada jaringan pengikat biasa dan jaringan pengikat dengan sifat khusus. Untuk yang dengan sifat khusus salah satunya adalah tulang rawan atau kartilago. Kartilago ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama
rangka tubuh pada awal embrio. Yang kedua, menunjang jaringan lunak dan organ dalam. Serta yang ketiga, untuk melicinkan permukaan tulang dan sendi. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Nomor 22. Siska melakukan pengamatan terhadap jaringan otot penyusun hewan yang disebut dengan jaringan X. Jaringan tersebut memiliki ciri antara lain bentuk sel penyusunnya silindris pendek, jumlah nukleusnya banyak di tepi. Tidak terdapat diskus interkalaris dan tidak bercabang. Jadi gambarannya selnya seperti ini. Kalau selnya berbentuk silindris dan inti selnya berada di tepi, berarti ini pasti adalah otot rangka atau otot lurik. Sedangkan di sini kan tidak terdapat interkalaris, betul, karena interkalaris itu adalah persambungan antara dua sel otot. Nah, diskus interkalaris ini biasanya adanya pada otot jantung. Berdasarkan jaringan X yang dimaksud adalah, berarti yang dimaksud Siska di sini terletak pada rangka tubuh. Jadi jawabannya yang E. Nomor 23. Salah satu sel penyusun jaringan darah adalah eritrosit. Sel darah tersebut berfungsi sebagai, kita bahas satu persatu. Untuk yang A, mengangkut hormon, itu adalah fungsinya plasma darah. Untuk yang B, sudah pasti ya, ini adalah fungsinya dari eritrosit atau sel darah merah. Yang C, pembentuk sistem imunitas, dan D, untuk pelindung tubuh dari benda asing, ini adalah fungsi dari leukosit atau sel darah putih. Sedangkan yang E, penyembul luka, adalah fungsi dari trombosit. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 24. Ferry mengamati preparat awetan jaringan epitel menggunakan mikroskop. Jaringan epitel tersebut memiliki karakteristik antara lain tersusun atas sel berbentuk silindris, nukleusnya berbentuk bulat dan terletak di bawah, serta susunan selnya rapi dan berjumlah satu lapis sel. Jaringan epitel yang memiliki karakteristik tersebut berfungsi sebagai, jadi jaringan yang diamati oleh Ferry ini adalah jaringan epitel silindris lapis. Fungsi dari jaringan epitel silindris lapis sendiri adalah untuk proteksi, sekresi, dan juga untuk absorpsi atau penyerapan. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, tempat penyerapan zat atau absorpsi. Lanjut ke nomor 25. Pasangan yang tepat antara neuron dan fungsinya dalam tabel berikut adalah, kita bahas satu persatu. Yang A, nodus Ranvier, mempercepat jalannya rangsang. Ini betul sekali. Kemudian yang B, membawa impuls menuju badan sel saraf. Ini adalah fungsi dari dendrit. Yang C, membawa impuls meninggalkan badan sel saraf. Ini fungsinya akson. Mempercepat jalannya rangsang. Nah, ini fungsi dari nodus Ranvier. Sedangkan yang E, membawa impuls menuju badan sel saraf, adalah fungsi dari dendrit. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 26. Cermati ciri-ciri jaringan pengikat berikut. Ciri-ciri jaringan pengikat longgar terdapat pada angka. Jadi di sini yang jaringan ikat longgar ya. Cirinya yang pertama, tersusun atas serat-serat yang longgar. Ciri yang kedua, pada matriks terdapat berkas pembuluh kolagen yang fleksibel tetapi tidak elastis. Ciri yang ketiga, terdapat di sekitar pembuluh darah, saraf, dan organ di dalam tubuh. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, 1, 5, dan 6. Oke, lanjut ke nomor 27. Fibroblast merupakan sel penyusun jaringan pengikat yang berfungsi untuk, jadi fibroblast sendiri fungsinya untuk mensintesis dan mensekresikan protein ke dalam serabut. Nah, untuk yang B, membantu proses pinositosis, dan C, membantu proses fagositosis, itu adalah fungsi dari makrofag. Sedangkan yang D, mencegah proses pembekuan darah, adalah fungsi dari heparin yang dihasilkan oleh sel emas. Sedangkan yang E, meningkatkan permeabilitas darah, adalah fungsi dari histamin yang dihasilkan oleh sel emas. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 28. Jenis sel yang terdapat dalam matriks jaringan pengikat dan berfungsi melawan patogen penyebab penyakit adalah, jawabannya sudah pasti ya, sel darah putih karena fungsinya untuk melawan penyakit. Sedangkan yang B, makrofag, fungsinya tadi adalah untuk pinositosis dan fagositosis. Untuk sel lemak berfungsi untuk
menyimpan lemak, sedangkan fibroblast berfungsi untuk mensintesis protein. Sedangkan jaringan tiang itu bukan merupakan matriks dari jaringan pengikat. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 29. Cermati beberapa jaringan otot berikut. Ciri-ciri jaringan otot lurik terdapat pada angka otot lurik ya atau otot rangka. Itu ciri utamanya dia aktivitasnya pasti di bawah kehendak. Jadi dilakukan secara sadar. Inti selnya berada di tepi dan jumlahnya lebih dari 1. Kemudian kontraksinya itu tidak teratur dan mudah lelah. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 5. Nomor terakhir, nomor 30. Perhatikan beberapa bagian tubuh berikut. Sumber utama sel induk dewasa dapat diperoleh dari bagian tubuh yang ditunjuk oleh angka. Jadi untuk sel induk dewasa itu menggunakan bagian tubuh sendiri. Yang pertama ada dari jaringan lemak. Kemudian yang kedua dari plasenta atau tali pusar. Dan yang ketiga bisa dari sumsum tulang. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah 1, 2, dan 3.